Memasuki masa tanam, bibit dan pupuk jadi sorotan. Harga bahan pokok di sejumlah pasar tradisional relatif stabil di awal pekan. Halo sobat, salam jumpa dalam kelas IJTI, Ruang Profesional Menjadi Jurnalis Merdeka. Bersama saya, Nilu Apriliana. Selain dua informasi tadi, kami juga akan menyajikan informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di News 58. Jelang memasuki masa tanam, kualitas bibit serta ketersediaan pupuk bersubsidi menjadi sorotan sejumlah petani di Jember. Pasalnya, dua persoalan pokok itu yang akan mempengaruhi sukses tidaknya mereka pada saat musim panen tiba. Memasuki musim tanam, Senin pagi, para petani di Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember telah mempersiapkan lahan produksinya, dari penyediaan bibit hingga pemenuhan pupuk. Pada musim kemarau, jagung serta tembakau merupakan tanaman yang tepat untuk dipilih, karena tidak membutuhkan banyak air. Masa tanam akan berlangsung pada awal November mendatang. Untuk itu, pemilihan bibit yang berkualitas merupakan salah satu hal penting guna menunjang produktivitas. Selain itu, alokasi pupuk bersubsidi juga menjadi persoalan tak kalah pentingnya, agar hasil tanaman para petani sesuai harapan hingga masa panen tiba. Dilakukan oleh petani, tentunya yang tidak kalah penting adalah ketersediaan pupuk subsidi. Apabila kurang jatah alokasi pupuk subsidinya, tentunya mereka harus membeli pupuk non subsidi agar produktivitasnya bisa sesuai dengan harapan. Para petani juga berharap pemerintah dapat memberikan regulasi yang sesuai, terlebih untuk pupuk subsidi yang selama ini rentan diselewengkan. Dari Arjasa, Jember, Tim Liputan melaporkan. Harga sejumlah bahan pokok di Pasar Tanjung, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember relatif stabil di awal pekan ini. Namun beberapa komoditas seperti daging ayam mengalami kenaikan harga pasca perayaan Maulid Nabi. Sedangkan harga daging sapi juga masih stabil tanpa ada kenaikan yang signifikan. Kenaikan pada beberapa komoditas berdampak terhadap aktivitas jual beli di pasar. Suasana di Pasar Tanjung, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember pada Senin pagi tampak sepi dari aktivitas warga yang berbelanja kebutuhan sehari-hari. Sejumlah lapak terlihat tetap beroperasi normal, meski beberapa pedagang mengaku ada kenaikan harga untuk komoditas daging ayam sejak perayaan Maulid Nabi pada bulan lalu. Sedangkan untuk harga daging sapi terpantau masih normal. Kenaikan harga daging ayam ini berdampak pada turunnya daya beli masyarakat. Untuk menjaga pelanggan, bahkan salah satu pedagang menjualnya dengan harga normal. Saat ini, harga daging ayam di Pasar Tanjung mengalami kenaikan dari Rp28.000 menjadi Rp36.000 per kilogramnya. Meski sempat mengalami penurunan, namun harga kembali naik dan membuat daya beli makin sepi. Kondisi ini tidak hanya berpengaruh pada penjual daging saja, namun juga terhadap pedagang lain di pasar. Harga daging sekarang alhamdulillah naik, sudah lama sudah yang naik. Sebelumnya berapa, Bu? Sebelumnya ini 30, 28. 28. Sekarang 36, 35. Sebelumnya Sejak kapan? sejak kapan? Itu yang lalu? Bukan yang Maulid Nabi belum naik. Setelah Maulid Nabi naik banget, tinggi ya. Semenjak itu turun sebentar, naik lagi sampai sekarang. Naiknya harga itu tergantung apa sebenarnya? Apa? Kurang tahu, makanya kan kita kan saya mohon jangan naik-naik terus. Kalau bisa diturunkan lagi dikit lagi. Efeknya kenapa, Bu, kalau naik? Sampean tahu ini sekitar ramai apa enggak? Sepi. Depot juga sepi, semua kena imbasnya. Para pedagang berharap harga daging dapat kembali normal agar pembeli ramai seperti sedia kala.
Dari Kaliwates, Jember, Tim Liputan melaporkan. Imbas tingginya harga telur, warga beralih membeli telur retak. Informasinya akan hadir sesaat lagi. Tetap bersama kami di News 58. Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam berdiri di bawah Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid. Sejak tahun 1996, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam merupakan prodi yang mengintegrasikan ilmu komunikasi dengan dasar keislaman yang merujuk pada trilogi dan panca kesadaran Pondok Pesantren Nurul Jadid. Kamera, roll in, action. Kembali lagi bersama kami di podcast KPI, bincang-bincang santai menuju masa depan. Intinya, isu yang teman-teman bawa harus mengandung proximity dan magnitude. Paham? Saya mengambil isu ini karena menurut saya hal tersebut mempunyai dampak yang cukup signifikan. Teknik editing video dan desain menjadi salah satu skill yang harus diselami oleh mahasiswa dan mahasiswi program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Menyusun skenario, menjadi sutradara dan aktor film memanglah bukan hal yang mudah. Oleh karena itu, di program studi komunikasi dan penyiaran Islam, mahasiswa dan mahasiswinya dilatih untuk menjadi scriptwriter, sutradara, dan aktor profesional. Kamera standby. Ada mau mana? Mau daftar kuliah di Universitas Nurul Jadid. Program studi apa? Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Ayo kita bareng-bareng. Yuk. Kenaikan harga telur ayam di pasaran membuat sebagian besar masyarakat di Jember memilih membeli telur retak langsung dari peternak. Selain harga yang lebih murah, langkah ini dinilai menjadi salah satu solusi di tengah mahalnya harga telur. Tingginya harga telur ayam membuat sebagian besar masyarakat mencari alternatif lain. Seperti yang ada di Kecamatan Sukorambi, Jember ini. Warga berbondong-bondong memburu telur retak langsung dari peternak, lantaran harganya lebih murah dibanding telur normal. Harga per biji telur retak hanya Rp1.500 saja. Jauh lebih murah dari telur normal yang harganya mencapai Rp2.500 per bijinya. Meski demikian, telur retak menjadi buruan warga, terutama para pelaku usaha rumahan. Banyak di antara mereka memanfaatkannya untuk produksi makanan, seperti bahan kue maupun rempeyek yang tidak memerlukan bentuk telur yang utuh. Bahkan untuk mendapatkan telur retak yang harganya murah ini, mereka rela berebut karena produksi telur di peternakan sangat terbatas. Lebih murah harganya, Mas, daripada yang utuh. Berapa harganya? Kalau yang utuh itu bisa 2.500 per biji. Kalau yang retak 1.500, Mas. Ini dibuat apa, Pak? Ya, ini bikin jam apa tuh? Rempeyek. Memang sering beli telur Oh, retak. sering sekali. Langganan sudah sini. Lebih murah berarti ya? Iya. Di tengah tingginya harga telur, pilihan membeli telur retak menjadi salah satu solusi, tanpa harus mengurangi kualitas produksi makanan olahan mereka. Dari Sukorambi, Jember, Tim Liputan melaporkan. Jika Anda berlibur ke kota Jember, Museum Tembakau merupakan salah satu destinasi yang tidak boleh dilewatkan. Tak hanya memiliki puluhan koleksi, museum ini juga menyimpan sejarah industri tembakau di Indonesia. Penasaran? Berikut liputannya. Beginilah suasana Museum Tembakau yang terletak di Jalan Mastrip, Kecamatan Sumbersari, Jember. Pepohonan yang asri segera menyapa kedatangan pengunjung. Museum yang berdiri sejak tahun 2014 lalu ini menyimpan puluhan koleksi jenis tembakau, seperti tembakau senja lokal Cilacap, tembakau rajangan Serintil, tembakau rajangan Cangkir Madura, hingga tembakau Sawo Francisco dari Brazil. Museum ini memiliki tema klasik yang menambah kesan futuristik. Setiap koleksi dilengkapi dengan keterangan yang memudahkan pengunjung. Selain itu,
Museum ini juga menyimpan koleksi parfum dari hasil ekstraksi tembakau yang dinamai parfum minyak atsir. Nah, sini tembakonya kan hasil dari uji ya, dari laboratorium. Jadi selama ada hasil uji, dulu kan kita musnahkan 1 tahun, 2 tahun kan dimusnahkan. Dengan adanya museum kan yang bagus kita buat koleksi, yang jelek kita bakar, kita musnahkan. Kan ada pemusnahan juga. Untuk jenis tembakonya itu bermacam-macam di daerah, tergantung beberapa daerah yang mendekat ke kita. Kalau nggak ada di sini, kita ngambilnya bukan ngambil, beli di outlet kios. Yang paling umumnya apa di sini, Pak? Paling umum itu ya tembakau rajangan. Rajangan itu udah nih. Atau tembakau naos. Dari macam-macam. Kalau naos itu rata-rata Jemberan. Bahan baku cerutu ya. Karena tembakau itu kan ada 2, tembakau jenis naos dan forus. Kalau forusnya itu lebih banyak varietasnya. Varietasnya mungkin tembakau kasturi mawar, Jepon, tiap daerah kayak Probolinggo itu varietasnya juga beda. Tiap daerah, tembakau Madura, Bojonegoro, Lombok, sama-sama kasturi tapi nanti jenis varietasnya beda kan gitu. Oh, berarti yang biasanya yang bagus baru kita dibawakan di koleksi di sini gitu ya? Bukan, koleksi itu yang ada di daerah itu tujuannya untuk mengenalkan kepada pelanggan aja, mengenalkan ke ini adik-adik pengunjung bahwa tembakau itu jenisnya seperti ini. Selain memiliki koleksi tembakau yang cukup beragam, museum ini juga menyimpan sejarah agraria di Indonesia, serta saksi sejarah industri tembakau di negeri ini. Dari Sumbersari Jember, Tim Liputan melaporkan. Jelang Hari Santri, semangat kesantrian menggema di lingkungan kampus. Informasinya akan hadir sesaat lagi. Tetap bersama kami di News 58. Inilah program edukasi jurnalis TV yang layak Anda ikuti. Kampus IJTI. Halo Sobat, selamat jumpa dalam Kampus IJTI, ruang profesional yang berlibur bersama keluarga. Sejarah masa lalu di Jember. Saya Kirana Yudi. Kampus IJTI, ruang profesional menjadi jurnalis merdeka. Halo Sobat, saya Adiba, Eca Deluis, saya Aisyah Mawadina, mahasiswi PAS Nurul Jadid Python Probolinggo, program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Saya senang sekali menjalani praktikum jurnalis TV di kampus IJTI. Di tempat mental lapang, belajar secara langsung teknik reportase berbasis audiovisual dan memproduksi materi berita televisi, menimba ilmu dan pengalaman kepada ahlinya. Peserta diarahkan terlibat langsung dalam proses hunting berita, membuat skrip atau naskah berita televisi, voice over, dubbing, hingga proses editing video. Ayo bergabung dalam Kampus IJTI. Sambut peringatan Hari Santri Nasional, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember telah melakukan kick-off Santri on Campus sejak sepekan lalu. Hal ini mewajibkan bagi seluruh mahasiswa dan sivitas akademika menjalankan aktivitas perkuliahan dengan nuansa santri sebagai wujud penanaman nilai kesantrian di lingkungan kampus. Suasana kampus UINHAS Jember terlihat berbeda saat seluruh mahasiswa dan sivitas akademika menggunakan pakaian ala santri dalam menyambut Hari Santri Nasional yang jatuh pada 22 Oktober mendatang. Kegiatan ini resmi dibuka pada tanggal 13 Oktober pekan lalu dan menjadi tanda dimulainya serangkaian aktivitas santri di lingkungan kampus. Hal ini tidak hanya menumbuhkan rasa cinta terhadap tradisi santri, namun juga menjadi momen untuk memperkuat nilai religius, nasionalisme, dan kepemimpinan di kalangan mahasiswa. Menurut saya, untuk generasi muda pastinya sangat bermakna. Apalagi yang dulunya santri dan setelah kuliah menghilangkan citra santrinya atau tidak mondok lagi. Pastinya itu menjadi momentum mereka untuk mengingat kembali bagaimana dulu mereka di tempat di pondok pesantren ketika ada hari santri ini mengingat
mereka, mengulang cerita mereka, bahkan bisa membuat membangun cerita kepada teman yang lainnya yang baru ditemukan. Pastinya sangat senang ketika melakukan hari santri. Terus, apakah kegiatan seperti ini membuat Mbak lebih mengenal nilai-nilai kesantrian, bukan khususnya ke Mbak saja, ke teman-teman semua, khususnya di kampus Winhas Jember ini? Pastinya, karena kalau di sini memang tidak dibatasi terkait pakaian untuk tidak berpakaian celana atau bagaimana, cukup yang penting sopan. Jadi kebanyakan kan mahasiswa sini tuh kadang berpakaian celana, tidak berpakaian seala kadarnya santri. Pastinya ketika sudah hari santri itu akan mengingatkan mereka, membangun semangat mereka lagi. Di sisi lain, Universitas Kiai Haji Ahmad Siddiq tak hanya merayakan Hari Santri dengan biasa, namun juga untuk menanamkan kembali nilai keikhlasan dan semangat belajar yang menjadi ciri khas santri. Melalui surat edaran kampus, mahasiswa maupun sivitas akademik wajib untuk berpakaian ala santri. Untuk mahasiswa, diwajibkan mengenakan baju koko putih serta berkopiah. Melalui kick-off Santri on Campus, diharapkan seluruh mahasiswa dapat menjadikan semangat santri sebagai landasan dalam menjalani kehidupan akademik maupun sosial. Saya Dr. Haji Nawawi MPhilI. Kami datang di sini untuk mencari Bapak terkait tujuan utama dari kegiatan kick-off Santri on Campus ini. Ya, jadi itu merupakan apresiasi kami Winhas terhadap peran santri, termasuk juga dedikasi Winhas kepada santri dan pesantren. Mengapa begitu? Karena Win Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember ini berdirinya diprakarsai oleh para santri, para kiai, pesantren, dan juga tumbuh kembangnya itu berasal dari santri dan pesantren. Makanya kemudian setiap hari santri kita dedikasikan kegiatan-kegiatan itu. Gitu. Dan untuk kegiatan ini Pak, apakah hanya mahasiswa saja atau semuanya, semua kalangan sivitas akademik? Ya, jadi kegiatan ini tidak hanya internal ya, internal sini, internal dalam arti mahasiswa, dosen, tendik, dan seterusnya. Tidak hanya itu, tetapi juga orang luar, orang non UIN, pesantren-pesantren, kemudian madrasah-madrasah, guru-guru. Tadi pagi kita ini sudah melaksanakan pelatihan perpustakaan, manajemen pengelolaan perpustakaan itu kepada pesantren-pesantren tapal kuda, mulai dari Probolinggo, Pasuruan, kemudian Lumajang, kemudian juga Situbondo, Banyuwangi, Jember, bahkan ada yang dari Sumeneb, ada yang dari Surabaya. Itu. Jadi tidak hanya untuk kalangan internal kita ya, tetapi juga untuk masyarakat umum gitu. Dan untuk makna yang ingin disampaikan melalui kegiatan ini kepada mahasiswa yang bukan dari latar belakang pesantren itu bagaimana? Kita ingin menanamkan kepada tidak hanya kepada mahasiswa yang non pesantren, tetapi juga kepada seluruh halayak ya, bahwa peran pesantren dalam kehidupan berbangsa kita, berbangsa dan bernegara, dan bahkan perjalanan bangsa ini perannya luar biasa. Baik itu saya menyampaikan bahwa ada tiga peran besar yang dimainkan oleh pesantren dan mengapa layak diapresiasi. Yang pertama adalah peran perjuangan pembebasan dari kaum penjajah sehingga kita bisa merdeka seperti ini, menjadi bangsa Indonesia, menjadi negara Indonesia. Kemudian yang kedua, peran pesantren dalam membentengi moral umat dan moral bangsa. Sehingga sekalipun kita digempur oleh ideologi-ideologi luar, moral-moral dari luar, karena ada pesantren di Indonesia, maka moral-moral yang akhlakiyah, moral-moral yang islami tetap tertanam di
di negara kita ini. Terus peran yang ketiga gitu, langgengnya keilmuan. Artinya dengan pesantren itu maka tradisi keilmuan kita terus berjalan. Jadi pesantren itu kan tidak berhenti mendidik masyarakat, mendidik umat, mendidik santrinya kan, tidak pilih-pilih. Jadi bukan hanya orang yang kaya misalnya, orang miskin pun masuk. Tidak hanya orang yang yang baik-baik, orang yang nakal-nakal pun masuk. Tidak hanya anak-anak, yang lansia pun diakomodir untuk dididik. Artinya pesantren itu telah memberikan kontribusi besar terhadap tradisi keilmuan yang sampai saat ini bisa berlangsung di Indonesia itu. Nah, 3 peran itu yang patut kita sampaikan kepada masyarakat melalui kegiatan ini. Gitu. Untuk pertanyaan terakhir nih Pak, mungkin respon mahasiswa dan sivitas akademik terhadap kegiatan ini, serta harapan kampus ke depannya ini bagaimana? Ya, jadi responnya luar biasa. Ini terbukti dari keikutsertaan mereka gitu terhadap kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Contoh misalnya tadi saya menyebutkan pelatihan pengelolaan perpustakaan pesantren. Ini di luar ekspektasi. Yang sedianya kita hanya menyisir Tapal Kuda, Pasuruan, Probolinggo, terus ke timur, ternyata ini ada yang dari Madura, ada yang dari Surabaya dan sekitarnya, dan pesertanya melebihi kuota yang sudah kita tetapkan. Nah, ekspektasi ini menunjukkan kepada kita bahwa respon orang luar, respon mahasiswa, respon sivitas begitu itu luar biasa. Satu lagi misalnya kita pada minggu ini itu menghimbau agar para sivitas akademika mempergunakan pakaian ala santri. Ini untuk memberikan apresiasi kita kepada santri. Dan ini serentak semuanya. Artinya dengan memakai itu berarti mereka memberikan apresiasi yang luar biasa kepada kita. Untuk harapannya? Nah, tentu harapan kita ke depan gitu, ini bisa terus kita kembangkan kegiatan-kegiatan ini, dan semakin kita kembangkan maka masyarakat semakin menyadari pentingnya pesantren dalam kehidupan kita berbangsa dan negara ini, dan tentu juga mensupport keberadaan pesantren yang terus tumbuh dan berkembang di Indonesia itu. Cukup mungkin itu saja. Gitu ya. Dari Kaliwates Jember, tim liputan melaporkan. Sebuah masjid di tengah pemukiman padat penduduk di Jember, Jawa Timur viral di media sosial. Lantai dan dinding masjid dipenuhi keramik unik. Masjid yang terletak di Kelurahan Baratan, Kecamatan Patreng, Jember ini menjadi salah satu destinasi religi yang menarik perhatian banyak orang. Dibangun sejak 2019, Masjid Bani Thayyib mengusung konsep yang terinspirasi dari kemegahan masjid di Tanah Suci Mekah. Sebelum dibangun dengan desain saat ini, masjid tersebut sebenarnya sudah ada sejak lama, namun masih berbentuk sederhana. Kini seluruh bagian masjid dipenuhi dengan keramik mengkilap dan memberikan kesan megah dan elegan. Inspirasi kemegahan masjid ini didapat saat salah satu pendiri masjid, Haji Sultan Abdillah, menjalankan ibadah haji untuk membangun masjid yang indah dan memberikan kenyamanan bagi para jamaah. Ini didirikan tahun 2019. Berdirinya masjid yang baru ini. Dulunya full keramik atau masih bukan keramik, tapi berupa labatan biasa, bukan keramik. Iya.
kurang lebihnya tahun 2019. Ini berjalan kurang lebih 6 tahun, kurang lebihnya. Itu. Masjid ini berbeda dari masjid lain karena memiliki nilai artistik yang tinggi, khususnya pada pilar-pilar yang dibuat dari keramik. Hal ini memberikan ciri khas tersendiri yang membuat Masjid Bani Thayyib tampak unik dan memukau. Mungkin salah satu ornamennya ya, ornamen dari pilar-pilarnya sendiri itu bagus, terdiri dari potongan keramik-keramik gitu, sampai ke kubah ya. Itu yang mungkin beda dengan masjid yang lain. Keindahan dan keunikan Masjid Bani Thayyib tak hanya menjadi kebanggaan warga setempat, namun juga menjadi daya tarik baru bagi wisata religi di Kabupaten Jember. Dari Patreng Jember, Tim Liputan melaporkan. Tak terasa telah 30 menit saya menemani Anda. Menjadi jurnalis profesional, memperkuat kemerdekaan pers, berkontribusi untuk negeri. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Saya Nilu Apriliana, pamit undur diri. Sampai jumpa.